Dan ini dalam Ar-Rum ayat 21 kan ya. Waktu itu saya pernah cerita bahwa ini sering ditemukan di mana? Di undangan, tapi suka dilupa. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Maksudnya apa? Dari spesies yang sama, yaitu manusia. Sudah ada Ar-Rum ayat 21 aja Bu, ada penyimpangan seksual. Orang tuh kawin sama binatang, kawin sama anjing, yang perempuannya manusia, anjing, yang laki-lakinya anjing. Banyak tuh gitu, padahal sudah ada Ar-Rum 21 loh. Diminta untuk dari jenismu sendiri, ya, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Gimana kalau suaminya nggak dari spesiesnya sendiri? Dan dijadikannya di antaramu mawaddah warahmah, rasa kasih dan sayang. Tetapi Bu, rasa kasih dan sayang ini nggak muncul kalau apa? Ada endingnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita disuruh berpikir perbedaannya apa, sehingga muncul kasih sayang. Makanya saya bersyukur ilmuwan-ilmuwan meneliti otak pria wanita. Mungkin mereka bukan muslim, tapi mudah-mudahan itu semua petunjuk Allah juga, agar kita masuk di Ar-Rum ayat 21. Ya, kalau kita nggak berpikir bahwa otak tengah laki-laki tipis, berantem terus nggak Bu? Iya, kepengennya laki-laki kayak siapa? Kayak kita. Kita Bu, lagi masak aja suami ngomong denger ya kan? Iya, mereka enggak begitu. Jangankan masak, kita lagi ngepel, suami cuman gini, iya, dengar kan? Kita pikir laki-laki begitu, ternyata tidak, makanya kita disuruh berpikir, ya. Sepakat ya Bu? Alhamdulillah, insya Allah tambah cinta ya, semakin cinta ya Allah. Ingat Bu, ingat tetap selalu cantik, selalu suami senang lihat perempuan tersenyum, laki-laki senang lihat perempuan tersenyum. Itu statementnya, itu risetnya, ya. Senyum aja. Kalau lagi capek, susah senyum, ya udah, jangan lihat wajah suami. Kemana kayak gitu, ya, kemana gitu. Suami datang, tahan senyumnya 10. Abi, alhamdulillah udah datang. Macet ya Bi? Ya Allah kasihan. Minum ya Bi? Masih 7 menit lagi. Karena selama ini kita ngaco. Udah bagus ya, kata teman-teman ustadz-ustazah kan, katanya kalau sambut suami senyum gitu kan. Abi, dan kita salah. Pas kita senyum, kita maunya dibalas bisa, tapi tunggu 10 menit. Makanya kita yang tahan. Selama ini pria berpikir begini, kenapa istri saya berubah terus mukanya itu? Ya begitu, gimana nggak berubah? Kita 5 menit senyum, karena nggak dibalas senyum, menit ke-6 berpikiran jelek. Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 mukanya miring. Suami baru mau senyum, kan ini 7 menit nih. Ini pertengkarannya di 7 menit nih, menit ke-7 nih. Suami udah mau loading ke 10 menit. Kita kelamaan 7 menit senyum. Itu bahaya di 7 menit pertama pertemuan tuh. Maka harus disadari bahwa gini, kita tahan. Saya yang tahan apa dia yang tahan? Gitu. Yes, sudah. Niatin, ya Allah, saya sambut suamiku senyum 10 sampai 15 menit. Tahan ya Allah. Bismillah, masuk surga ya Allah. Suami itu seneng banget. Saya dulu mempraktekkan ini tahun 2006 ya. Lama banget ya. Dari 92 nggak melakukan ini. 2006 saya lihat responnya nggak bagus, respon muka dia yang 10 menit itu. Tapi rupanya dia cerita-cerita di kantornya bahwa istri saya baik banget, selalu senyum, penuh senyum. Bahkan istri-istri temennya itu semua disuruh belajar sama saya. Kamu belajar deh. Sampai istri-istri temen tuh merasa Bu Aisyah tuh kayak apa sih?
Kayak apa sih sampai kok suaminya tuh membangga-banggakan? Tapi di depan saya dia nggak cerita. Nggak cerita, mana cerita bapak-bapak di depan ibu? Enggak bu, tapi kalau ibu hanya kasih senyum 10 menit pertama, oh, itu terkenang di dalam benaknya wajah kita bu. Ya, selama ini miring. Rubah bu. Ya, tabassumu kafi wajhi angka sadaka. Ya, baik. Waalaikumsalam ibu, sayang. Enggak bu, selama dia masih laki. Tidak bu, itu statement riset yang umum sekali pada laki-laki. Laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Mau umur berapa aja, ya, mau umur berapa aja. Yang itu ya. Kalau soal testosteron, estrogen itu karena umur. Tapi karena laki-laki senang melihat wanita tersenyum, itu statement harga mati. Iya, pokoknya dia senang. Makanya kita berlomba-lomba dengan wanita lain untuk senyum pada suami. Kan gitu. Iya dong. Dia akan berpaling pada wanita lain yang banyak senyumnya daripada istrinya. Iya dong, ya. Makanya kita pakai itu ilmu itu sehingga dia selalu ingat kok, istri saya senyum terus ya, padahal cuma 10 menit pertama. Coba bu, kan nggak sepanjang hayat bu. Iya kan? Kuncinya dia datang 10 menit pertama senyum, cakep udah bu. Dia mengingatnya kita selalu tersenyum, padahal hanya 10 minutes the first time we meet him. Gitu. Itu ya, selfie. Sekarang suami bingung, selfie, ayah udah makan loh. Senyum ya. Bener. Dan satu lagi ya, ingat, laki-laki senang benda. Ingat. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Sudah. Sekarang lagi zaman gadget bu, sudah ya. Info. Kenapa suami-suami jadi lebih tahu istri orang? Karena infonya istri orang lebih banyak daripada info kita. Ya? Siapa? Ya nggak apa-apa, tapi kan senang lihat benda. Lihat TV, lihat ibu gerak itu benda loh bu. Iya, jangan salah. Suami-suami kalau pagi kan duduk di tempatnya kan, dia kan senang lihat kita tuh. Kita bola. Asal kita nggak lihat mukanya dia seneng bu. Tapi yang cantik juga jalannya, yang pura-pura gitu loh. Gimana? Nah, sama anak-anak, ya nak sayang, ya gitu, yang gitu. Jadi dia lihat seneng. Jangan yang ya Allah, udah pakai daster robek salon pas di leher. Ya, benda apa tuh? Iya kan bu, laki-laki tuh seneng banget duduk aja gitu. Saya tahu, saya ada kursinya suami saya tuh, tim saya tahu persis tuh kursi tim saya, suami saya. Saya kalau kamar kan di atas nih kayak gini nih ya kan turun tuh, dia pasti liatin saya. Dulu saya waktu turun selalu liatin dia, maka dia nggak ngeliat. Dari atas saya tatapin dia terus gitu. Dia nggak ngeliat. Saya udah tahu ilmunya nih sejak 2006. Turun kayak Cinderella gitu. Itu dia lihat loh bu. Ya? Iya dong, masuk surga. Nggak usah surga akhirat, surga dunia udah masuk bu. Iya kan begitu. Dan ingat, perempuan itu diciptakan memang untuk show off. Benar bu. Buat siapa coba? Iya udahlah, kita kayak diva gitu. Biar aja. Bener. Abis
tuh lipstick Arab saya yang hijau tuh, pakai setiap malam tuh. Keren yang hijau, tahu kan? Lipstick hijau tuh, yang warnanya nggak pernah luntur. Malam pakai. Biar habis dicium tuh nggak luntur. Sampai subuh. Jadi suami saya bangun lihat muka istri saya masih bersinar. Lipstick Arab hijau. Jadi kalau pulang dari haji, dari umroh, minta oleh-oleh itu. Made in Cina tuh Bu, dari zaman bahla, dari nenek saya juga. Dan dia ada pelembabnya juga kan, bagus ya. Dan nggak hilang. Udah sahat minyak wangi. Gitu. Malaikat doakan kita terus. Ya Allah nih ibu centil banget. Tapi kan di depan suami ya, gitu ya Bu ya, Insya Allah ya, nggak apa-apa kita diva di depan suami kita gitu, ya Bu. Iya, oke, alhamdulillah ya. Ya, oh maaf ya Bu. Waalaikumsalam. Oke. Iya Bu, betul. Perempuan malas tapi laki-laki terus meminta. Iya, memang begitu. Kalau kemarin ingat nggak pelajaran kita dulu tuh, kalau di otak tengahnya perempuan adalah otak tanggung jawab, otak tengah pria apa kemarin? Ya, mau nggak mau Bu gimana caranya gitu. Walaupun mungkin frekuensinya berkurang. Kadang-kadang pada usia tua itu kita tidak lagi mempermasalahkan ranjang, tetapi kita menatap dia jadi gembira, dia natap kita jadi gembira gitu. Banyak di luar negeri oma-oma ini mereka surat-surat cintanya mereka baca bersama ulang lagi, surat-surat cinta zaman dulu gitu ya. Terus jangan lihat mukanya, langsung lihat suratnya saja gitu, sambil ngebayangin yang dulu. Kalau lihat mukanya kenapa jadi begini gitu. Ya, jadi oma opa di Eropa sana kenapa dia makin mesra? Surat cintanya yang dulu itu dibuka, baca sama-sama, dan dia menimbulkan semangat, menimbulkan apa? Ya CLBK ya, cinta lama belum kelar. Asalnya sama suami istri ya Bu. Itu lagi ya, semangat untuk menjalani sisa hidup, semangat gitu. Makanya pada saat masih muda-muda kayak gini harusnya punya kenangan-kenangan sebetulnya. Cuman kan sekarang udah susah, surat-suratan dari mana surat-suratan? Udah susah ya. Kalau saya masih punya surat-suratan sama suami gitu, karena dia jauh waktu itu surat-suratan ya. Saya 5 lembar, dia setengah lembar, ya nggak apa-apa juga. Karena kita paham kita 20.000 kata, makanya kita bikin 5 lembar. Dia cuma setengah lembar, orang cuma 7.000, malam-malam lagi nulisnya. Sementara waktu itu saya ingat sekali ya, suami saya bilang, kamu kok nggak kirim surat buat saya? Oh mau ya, senang ya. Ya iyalah, tapi kamu balasnya kenapa setengah? Oh, belum tahu ilmu ini. Gitu kan? Itu saya kumpul, saya baca keras-keras gitu. SMS suami gitu yang semenjak udah nggak ada surat, saya tulis kembali di dalam diary gitu. Gitu. Bukan buat dia, buat saya. Kalau lagi mulai 4 buka tuh. Gitu. Nah itu kenangan ya sebetulnya. Gitu-gitu aja Bu. Gitu-gitu. Satu lagi cara pada saat menatap suami, terutama istri ya, karena istri yang lebih banyak berikhtiar, baca ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah curahkan kasih sayang kepada kami berdua, sebut namanya ya. Kalau saya sebut nama suami saya Prianto bin Sismadi dan Aisyah Temuria binti Dahlan Husain, curahkan Rahman Rahimmu ya Allah, curahkan. Bayangin dia peluk saya begitu saja apa yang terjadi nanti yang kita doa ini terjadi gitu. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, kan Rahman Rahim itu penuh kasih sayang ya. Itu untuk menyantetnya ya Bu. Jadi jadi semua ilmu kita pakai Bu ya, demi kita mengutuk sakinah mawaddah warahmah ini. Insyaallah ya Bu. Iya, Ibu emang usia berapa? Masih muda saya lihat. 55. Bapak? Iya? 61. Betul nggak tadi yang saya bilang sudah selalu mau ditemani, kemudian dibelai, dielus, makan. Iya, karena kita pikir kayak dulu. Ya, kayak dulu. Jadi pas waktu dia membutuhkan, dia juga bingung. Laki-laki itu sebenarnya juga bingung umur 55 tuh, kenapa ya saya sekarang jadi butuh istri saya?
Kenapa ya? Dia juga bingung sebetulnya. Tapi kalau dia udah tahu bahwa ini masalah hormon, dia akan menerima dengan baik, gitu. Kalau kita saking dari dulu udah ditinggal dulu kan, ditinggal terus, kita pikir dia tetap dia yang dulu, padahal ada perubahan di dalam hormon. Ya, Insya Allah tambah mesra ya Bu. Saya doakan yang tidur pegangan tangan. Siapa yang masih yang sekarang tiap tidur pegangan tangan? Wah, good. Yes, alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Kalaupun dia nggak mau pegang, kita yang pegang Bu. Nggak apa-apa, kita yang pegang. Candain aja. Kenapa sih kamu pegang tangan aku? Kata Nabi, akan luntur dosa-dosa kita berdua. Gitu-gituin Bu suami. Kita butuh juga ngomong-ngomong kayak gitu ya. Ya udah Bu, nggak selesai-selesai nih ngomong suami istri nih. Ya baik, terima kasih ibu-ibu yang dicintai Allah. Insya Allah semuanya ada manfaatnya ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.